Kalau tugas kan karena bisa copy paste, tapi saya mensiasati dengan kalian mengerjakan tugas dengan tulis tangan. Terserah dia mau nyontek sama temennya, tapi kalau tulis tangan minimal dia membaca apa yang temannya kerjakan dan dia membaca apa yang dia tulis. Itu benar-benar 10% pasti menempel di otak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Prima Nadia Rahayu, mahasiswi tingkat akhir dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Baik teman-teman, sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang baru saja bergabung dalam podcast Dengar Aku. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin berbincang dengan salah satu dosen dari Sekolah Vokasi IPB yang dimana beliau pernah menjadi dosen di program studi komunikasi. Baik teman-teman, langsung aja kita wawancara secara online ya. Oke teman-teman, saat ini aku sudah bersama dosen muda yang cantik sekali. Oke baik Ibu, boleh dong perkenalkan diri Ibu dan ceritakan sedikit tentang diri Ibu dan mungkin latar belakang diri Ibu. Halo teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman dari Prima yang tidak asing dengan saya karena pernah di-adjust sama saya. Nama saya Ayu Tia Sekti, biasa dipanggil Bu Ayu atau Kak Ayu atau Teteh kadang. Saya sebenarnya dosen manajemen agribisnis, tapi ada beberapa mata kuliah saya mengajar di komunikasi. Saya adalah dosen ibu rumah tangga juga, dan apalagi ya? Ya udah itu aja sih kesibukan saya, sama saja seperti dosen-dosen lainnya. Baik, Ibu Ayu Tia Sekti. Oke, boleh sedikit cerita nih teman-teman ya. Ibu Ayu ini berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya dengar dari teman-teman saya ini, Ibu Ayu ini merupakan dosen yang cukup tegas dan lumayan ganas ya Bu ya. Nah, mungkin nggak tahu muka saya yang emang judes, nggak tahu pembawaan saya, atau mungkin karena saya males menyek-menyek, tapi memang banyak yang bilang katanya saya galak, padahal saya nggak tahu apa yang saya galakin. Nggak pernah juga saya nyakar mahasiswa kayaknya. Nggak pernah juga saya gigit-gigit orang, tapi mungkin ya gitu karena saya kalau misalnya dulu tatap muka, saya paling tidak suka ketika mahasiswa telat. Even sekalipun saya telat, pasti sebelumnya saya ngomong sama mahasiswanya bahwa sama PJ-nya, sorry saya akan telat sekitar 5-10 menit atau 15 menit. Itu pun saya pasti ngomong. Kalaupun saya tidak ngomong, itu misalnya karena saya perjalanan dari ruangan saya ke kelas, lalu bertemu dosen lain untuk berdiskusi atau apa. Tapi saya sampai kelas, langsung saya ngomong, sorry hari ini saya telat karena bla 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 bla. Biasanya seperti itu. Dan mungkin itu yang membuat mahasiswa jadi tegang kali ya sama saya. Gitu ya Bu ya, tapi semuanya harus tahu bahwa Ibu Ayu ini sebenarnya sangat baik dan berhati mulia sekali, bener nggak Bu? Enggak sih, saya galak. Enggak. Mungkin apa sih namanya? Mungkin karena udah terimage seperti itu dari awal. Pertama kali saya ngajar itu di komunikasi, saya belum menjadi dosen tetap, karena saya menjadi dosen tetap di 2018, tapi saya mulai diperbantukan mengajar itu di sekitar tahun 2016. Nah di situ saya berawal dari menjadi asistennya Pak Wahyu Budi, Pak Burhanuddin. Di situ saya memang sudah tegas sih, tapi saya tegas di sini bukan berarti marah-marah nggak jelas. Dan saya untuk nilai saya tidak pernah pelit sih, karena kalau misalnya nilai nggak main-main. Sebenarnya lebih ke mendisiplinkan anak, karena nanti kan kalau kerja juga harus disiplin ya. Tapi ini ngomong-ngomong Bu, semenjak adanya wabah COVID-19 ini kan semua kegiatan diberhentikan secara mendadak nih Bu. Dan termasuk kita semua sebagai mahasiswa, tentunya kita jadi melakukan pembelajaran secara daring. Dan menurut ini sebagai dosen, apa sih yang Ibu rasain ketika harus melakukan aktivitas pembelajaran secara daring yang tadinya
kita tatap muka, kita secara langsung, tapi secara mendadak kita harus melakukan pembelajaran secara online. Awal pertama pandemi itu saya sudah mulai cuti. Ya, saya mulai cuti karena waktu itu saya hamil. Di balik pandemi ini sebenarnya ada rasa syukur saya karena saya bisa mengurus baby saya lebih lama ketimbang kalau misalnya tidak ada pandemi. Jadi di balik pandemi ada hikmahnya. Tapi kalau untuk pengajaran agak sedikit sulit karena sulit mengontrol mahasiswanya. Untuk semester ini saya tidak ada mengajar anak komunikasi, saya pure mengajar anak MAB. Lalu yang saya ajar rata-rata mengenai perhitungan keuangan. Kalau misalnya dulu kita bisa nulis di papan tulis, nunjuk orang, lalu maju ke depan untuk mengerjakan tugas. Kalau sekarang mau nggak mau nunjuk, ada delay-nya. Lalu mereka ada beberapa yang walaupun sudah semester akhir agak canggung menggunakan laptop. Lalu ada juga yang tidak beruntung, misalnya tidak mempunyai laptop, makanya terpaksa menggunakan handphone saja. Lalu ada yang rumahnya kebanjiran, ada yang mati listrik, ada yang memang tidak punya paket data. Nah itu kami sebagai dosen mau nggak mau harus memaklumi, bukannya tidak. Karena kan memang kan waktu itu bantuan dari pemerintah pun tidak langsung ya, pada saat pandemi stop semuanya terus langsung ada bantuan dari pemerintah. Nah, kita kan nunggu dulu ya. Nah itu yang membuat kami sebagai dosen ya mau nggak mau kami harus memaklumi itu. Lalu tapi tidak memaklumi untuk yang banyak juga yang maaf Bu tadi saya ketiduran, maaf Bu saya ada urusan penting. I know semua orang mempunyai urusan yang penting, bukannya tidak, tapi urusan pentingnya harusnya dijelaskan. Kalau misalnya orang tua sakit atau dianya yang sakit atau keluarga mendapatkan kemalangan, saya masih memaklumi. Bukannya saya bilang enggak kamu harus masuk, enggak juga, pasti saya juga memaklumi hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya gak jelas bilang bahwa saya sibuk sibuknya apa sih gitu, pengen tahu aja. Karena beberapa dosen pun tidak hanya saya itu mengeluhkan kayak, wah mahasiswa sekarang makin hebat ya alasannya karena online ini. Yang penting pesannya tersampaikan. Nah ini salah satu kendalanya, saya nggak tahu benar-benar mata kuliahnya tersampaikan atau tidak, mengerti atau tidak. Karena kan salah satu evaluasinya adalah dengan mengerjakan ujian. Ya kan, kalau ujian mereka nilainya bagus berarti mereka mengerti. Itu sederhananya saja. Kalau tugas kan karena bisa copy paste. Tapi saya mensiasati dengan kalian mengerjakan tugas dengan tulis tangan. Terserah dia mau nyontek sama temennya, tapi kalau tulis tangan minimal dia membaca apa yang temannya kerjakan dan dia membaca apa yang dia tulis. Itu benar-benar 10% pasti menempel di otak dia. Nah, saya tipikal yang tidak harus menyalakan kamera, yang penting kalian pada saat saya panggil untuk ditanya, kalian tetap ada di tempat, bisa jawab. Gitu. Tapi Bu, di balik semua yang serba online sekarang ini, apa saja sih keuntungan yang Ibu dapatkan dari pembelajaran daring? Selain Ibu dapat mengurus anaknya, gitu. Kalau dari pembelajaran daring, mau nggak mau kita jadi tidak gaptek. Mau nggak mau itu kita otomatis kita jadi belajar menggunakan serba online semuanya. Mau nggak mau kita putar otak yang biasanya misalnya semua kan sudah ada silabusnya ya, bukannya tidak. Dan hampir tiap semester pasti sama, bukannya tidak. Paling ada inovasi sedikit-sedikit, tidak banyak, tidak perombakan secara besar-besaran dalam mata kuliah biasanya. Terus pasti ada games. Kita harus berpikir, wah gamesnya harus seperti apa kalau online. Kita kan pasti jarak berjauhan. Lalu kita harus berpikir secara kreatif, bagaimana tugasnya. Kalau tugasnya berarti mereka harus di tempat masing-masing, tapi tetap menjalankan
protokol kesehatan mereka dan segala macamnya. Jadi banyak sebenarnya hal yang bisa kita pelajari, lalu kita bisa banyak mendapat ilmu dari webinar yang biasanya kita harus ada di tempat. Nah itu terus pembelajaran daring itu kan kita nah satu lagi saya selalu menekankan pada mahasiswa, dosen tidak selalu benar, bahwa saya sebagai dosen bukan berarti saya selalu menjadi panutan dan saya selalu menjadi benar, karena saya belajar, mereka belajar. Jadi ketika saya salah, mereka boleh mengkoreksi saya. Ketika mereka salah, saya harus mau mencari yang benarnya seperti apa sih, kita sama-sama berdiskusi. Nah itu asiknya kita bisa berdiskusi secara daring, kita berpikir dan waktunya lebih panjang, tidak harus hari itu dikumpulkan, hari itu dikerjakan. Kita bisa saling bertukar pikiran dan lebih intens sebenarnya bertukar pikirannya. Kalau misalnya secara offline kita nggak intens gitu, hanya pada saat di kelas aja. Dan satu lagi, jadi tidak banyak yang ngobrol. Pertanyaan terakhir nih Bu, strategi dari Ibu atau cara Ibu sendiri nih Bu, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif terhadap antara dosen dan mahasiswa? Komunikasi yang efektif antar dosen mahasiswa pada saat daring adalah mengabsen satu persatu. Itu saya pasti, itu sangat efektif karena saya bisa tahu dia beneran hadir ataukah hanya hadir handphonenya saja, yang pertama. Yang kedua, saya selalu memberikan nilai plus bagi orang yang aktif. Dan saya selalu bilang bahwa praktikum ini nilainya lebih besar loh, jadi tolong kalian harus lebih aktif. Dan saya selalu terbuka dengan nilai mereka. Kalau misalnya nilai mereka anjlok, saya bilang, nilai kamu hanya sekian. Kalau kamu mau meningkatkan, kamu tingkatkan dengan keaktifan di praktikum. Seperti itu. Itu menurut saya sangat efektif. Lalu saya selalu memberikan tugas secara kelompok ataupun individu, atau misalnya kelompok, saya selalu bilang bahwa kalau anak ini tidak mengerjakan, kalian sebagai kelompoknya harus bilang, kalian harus jujur. Kalau misalnya mengerjakan, kalau tidak jangan dicantumkan namanya. Saya tidak mau, karena itu membangun karakter sebenarnya. Terakhir nih Bu, boleh tahu nggak? Oh tadi terakhir, sekarang terakhirnya banyak ya. Pesan dan motivasi dari Ibu sebagai dosen untuk mahasiswa saat ini. Pesan dan motivasi. Pesan saya, kalian harus jujur, harus ada semangat berjuang. Zaman sekarang nih antara border tegas, galak itu sangat tipis menurut mereka. Kayak menurut orang itu galak dan tegas tuh sama, padahal berbeda. Maaf, anak saya teriak-teriak pada jauh. Lalu saya juga ingin mereka itu jujur, karena jujur adalah kunci paling utama. Ketika mereka jujur, ketika mereka disiplin, dimanapun mereka kerja, di bidang apapun mereka tidak takut harusnya. Lalu ya paling itu sih, jujur, disiplin, bisa mau menerima kritik dari orang, itu penting menurut saya. Dan terampil, satu lagi, harus mau mengikuti arus, terampil, selalu mau berinovasi seperti itu. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan buat saya nih Bu. Benar-benar penghormatan terbesar nih Bu bisa wawancara dosen dari komunikasi sendiri. Pernah ngajar apa aja Bu waktu itu ya? Waktu di komunikasi? Ya. Komunikasi itu saya komunikasi bisnis. Sebenarnya saya karena basicnya agribisnis dulunya, jadi saya ngajarnya komunikasi. Dan saya pernah waktu kuliah, saya di PB Angkatan 47, jauh sama kalian, tua banget saya. Saya mengambil supporting course-nya komunikasi, dasar-dasar komunikasi bisnis. Jadi saya makanya bisa ngajar di komunikasi.
lalu saya mengajar kewirausahaan di komunikasi juga, lalu saya komunikasi kelompok juga pernah. Oh sama ini teknik penulisan ilmiah. Baik, terima kasih informasinya ya Bu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa bermanfaat bagi Ibu sekarang juga di rumah. Baik, terima kasih. Saya yang harusnya terima kasih karena saya jadi bisa diwawancara lagi pandemi seperti ini, lalu bisa masuk jadi tugasnya kamu juga, dan semoga ini bermanfaat untuk kamu dan teman-teman. Dan sekarang kamu semester berapa? Semester 5 Ibu. Oke, semester 5. Semoga lancar. Wah, bentar lagi berarti PKL. Udah dapat tempat PKL? Alhamdulillah belum. Semangat, semoga cepat dapat tempat PKL-nya yang nyaman, yang enak, bisa lanjut cepat kerjanya. Ibu juga sehat terus ya Bu ya. Ya, salam untuk keluarga ya. Kita Bu ya. Terima kasih Ya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.